Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Susaputro, saya dari kelas 11L. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme artinya paham. Kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme ini dibedakan menjadi tiga, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan kolonialisme deportasi. Kolonialisme eksploitasi yaitu penguasaan wilayah untuk dikuras habis sumber daya alamnya demi keuntungan negara penjajah. Lalu kolonialisme penduduk, yaitu upaya menyingkirkan penduduk di daerah jajahannya sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Contohnya benua Amerika yang kolonisasi Inggris membuat suku asli India terdesak. Selanjutnya kolonialisme deportasi, yaitu wilayah koloni yang dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh negara jajahannya. Contohnya Australia yang merupakan koloni Inggris pernah dijadikan lokasi pembuangan para narapidana Inggris. Selanjutnya ada imperialisme. Apa sih imperialisme itu? Imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya memerintah dan isme artinya paham. Imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Imperialisme dibedakan menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum peristiwa revolusi industri. Imperialisme kuno menggunakan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel sebagai tujuan menguasai suatu wilayah. Imperialisme modern terjadi setelah peristiwa revolusi industri. Tujuannya tidak lagi sekadar 3G, tapi lebih ada upaya pengembangan kegiatan perekonomian negara pelopornya Inggris. Iya. Selanjutnya ada reformasi gereja. Reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia pada awal abad ke-15 Masehi. Paham-paham baru seperti sekularisme, individualisme, dan humanisme berusaha untuk meruntuhkan dominasi gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Reformasi gereja suatu upaya untuk mengembalikan ajaran agama Nasrani sebagaimana yang diatur dalam Kitab Suci Injil. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Dampak reformasi gereja pada abad 16 bagi perkembangan agama Nasrani. Agama Nasrani adalah terpecah menjadi dua, yaitu Katolik Roma dan Kristen Protestan. Latar belakang reformasi gereja. Yang pertama, adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktik penjualan surat pengampunan dosa. Kedua, korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen. Ketiga, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. Yang keempat, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Yang kelima, reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther 1483 sampai 1548 yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa.
atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Tesis tersebut disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Gerakan protes dari Martin Luther mendapat reaksi yang keras dari pihak gereja. Pada tahun 1521, gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther. Pengucilan Martin Luther tidak membuat gerakan reformasi gereja surut. Gerakan Martin Luther yang mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin Jerman mampu meruntuhkan kekuasaan Paus di wilayah Jerman. Untuk mengganti gereja lama, Martin Luther mendirikan gereja Lutheran yang menjadi gereja negara Jerman. Reformasi gereja juga berkembang di negara Eropa lainnya. Menurut buku sejarah pemikiran reformasi gereja 1997, karya Alistair McGrath, Jean Calvin dari Prancis 1509 sampai 1564. Pemimpin sebuah ajaran bernama Calvinis yang pengikutnya berasal dari Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Selain itu pula ajaran Anglikanisme yang dipimpin oleh Raja Henry ke-9 Tudor di Inggris. Gerakan Protestan yang muncul pada tahun 1930 di Eropa dilatar belakangi oleh desakan pengembalian ajaran agama sesuai Alkitab dan ajaran Kristen awal. Dampak reformasi gereja. Yang pertama, terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran. Kedua, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Ketiga, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Keempat, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, ada kapitalisme. Pesatnya perkembangan industri mengakibatkan munculnya golongan ekonomi kuat yang memiliki modal, kaum kapitalis atau kaum bermodal. Kapitalisme menimbulkan persaingan di antara negara-negara industri maju untuk menguasai daerah-daerah penghasil bahan mentah dan bahan baku. Selanjutnya, ada merkantilisme. Selanjutnya, sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem politik ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa oleh pemerintah. Tujuannya adalah mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, pengembangan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Prinsip negara penganut merkantilisme yang pertama, berusaha mendatangkan dan memiliki emas atau logam mulia sebanyak-banyaknya. Kedua, meningkatkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk diekspor. Ketiga, negara mengatur perekonomian yang diwujudkan dalam berbagai peraturan dan turut terlibat dalam berbagai kegiatan usaha perdagangan. Keempat, negara mengawasi dan melibatkan diri pada kegiatan perekonomian nasional serta ada kecenderungan ke arah prinsip monopoli. Kelima, meningkatkan perdagangan luar negeri untuk mendapat neraca perdagangan aktif sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Keenam, meningkatkan industri yang menghasilkan barang jadi untuk diekspor ke luar negeri. Renaissance dan humanisme. Renaissance artinya kelahiran kembali. Lahir kembali adalah kembali bangkitnya kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno yang biasa disebut kebudayaan klasik yang berlangsung selama 3 abad lamanya, dari 1300 sampai 1600 Masehi. Humanisme adalah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Selain hal seni budaya, karya-karya klasik yang merupakan buah pikir para filsuf terkenal Yunani kuno seperti
Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai didalami para cendekiawan Romawi. Mereka menamakan dirinya kaum humanis. Dalam berkarya, mereka berusaha membebaskan diri dari pengaruh gereja, bahkan dengan terang-terangan mencela berbagai peraturan gereja yang dinilai tidak wajar dan tidak masuk akal. Ciri-ciri karya-karya kaum humanis: yang pertama, individualis atau mengutamakan diri sendiri. Yang kedua, sekularisme, mendahulukan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang ketiga, skeptisisme, tidak mudah percaya tanpa bukti. Yang keempat, materialisme, mengutamakan kebendaan. Selanjutnya ada reformasi industri. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran dalam memproduksi barang yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan, kemudian diganti dengan mesin-mesin modern. Revolusi industri yang mula-mula timbul di Inggris, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan akhirnya ke seluruh dunia. Dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi: harga barang-barang kebutuhan menjadi lebih murah karena diproduksi dalam jumlah besar. Hubungan perdagangan antar negara semakin mudah dan lebih maju. Dalam bidang politik, imperialisme dan kapitalisme modern merajalela. Daerah jajahan makin luas dan terjadinya peperangan di berbagai negara. Dalam bidang budaya, pengaruh revolusi dalam bidang budaya antara lain masuk dan perkembangan budaya Barat, Eropa ke negara Asia dan Afrika. Dalam bidang sosial, pengaruh dalam bidang sosial antara lain terjadinya perbudakan, diskriminasi ras, kerja paksa, dan pelapisan masyarakat atau majikan dan buruh. Itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 1 sejarah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.